Empat terdakwa dugaan korupsi dana bantuan operasional kesehatan di 16 puskesmas Kabupaten Kaur anggaran 2022, yakni Darmawan Syah, mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur, kemudian Gus Diarjo selaku mantan Sekretaris Dinas Kesehatan, serta Indah Fuji Astuti, Kepala Puskesmas Tanjung Iman, dan Rike James Yunsen, Kepala Puskesmas Padang Guci, dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum hukuman penjara 16 bulan atau 1 tahun 4 bulan kurungan. Hal tersebut disampaikan dalam sidang yang digelar pada Rabu pagi dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Fauzi Isra. Selain hukuman penjara, terdakwa juga dikenakan denda 50 juta rupiah dan apabila tidak membayar 1 bulan setelah diputuskan, diganti pidana penjara 3 bulan. Jaksa Penuntut Umum Kejari Kaur, Bobi Muhammad Ali Akbar, mengatakan terdakwa bersalah sesuai dengan dakwaan subsidiar pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sementara terdakwa tidak dibebankan kerugian negara sebesar 406 juta karena telah dibayar oleh para kepala puskesmas dan dititipkan ke Kejaksaan Negeri Kaur. Bisa menghalang-halangi penanganan perkara. Yang pertama, yang kedua, para terdakwa ini tidak program pemerintah yang dalam hal ini lagi gencar-gencarnya memberantas tindak pidana korupsi. Keempat terdakwa ini perannya sama. Untuk perannya, sebagaimana fakta sidang, dua kepala puskesmas ini memenuhi permintaan terdakwa bersama dengan 14 puskesmas lainnya untuk mengumpulkan 2% dalam setiap pencairan. Kemudian untuk dua kepala puskesmas ini, dia sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, ada mengumpulkan di luar dari 2%, yaitu mengumpulkan hampir 841 miliar rupiah untuk menghentikan perkara ini, berusaha untuk menghentikan perkara ini. Itu aja sih. Untuk Kadis kan yang inisiasi. Ya, Kadis yang inisiasi. Kalau tuntutannya masih sama dengan Menanggapi tuntutan jaksa, para terdakwa melalui kuasa hukum masing-masing akan mengajukan pembelaan atau pledoi kepada majelis hakim dengan tertulis pada sidang berikutnya. Kami meyakini bahwa Kejaksaan Negeri Kaur dengan nanti berdasarkan putusan yang ada juga akan melanjutkan proses hukum. Tetapi dalam tuntutan tadi ada satu hal yang menurut saya harus dicermati lagi oleh jaksa penuntut terkait seluruh barang bukti yang ada itu dikembalikan ke yang memiliki. Harapan saya sebenarnya terhadap barang bukti yang ada digunakan oleh jaksa penuntut umum untuk melanjutkan proses perkara ini terhadap KPA triwulan 3 dan triwulan 4 maupun kapus-kapus yang lain yang secara nyata, real dan jelas sudah ikut dalam perkara ini. Apalagi kerugian keuangan negara mereka itu jauh lebih besar dibandingkan dengan klien saya. Ada kerugian keuangan negara sampai dengan 80 juta, sementara klien saya hanya 21 juta. Ini kan betul-betul tidak adil. Jadi itu yang akan kami lihat. Terkait hal lain yang menurut kami tidak tepat, nanti akan kami muat di dalam pembelaan. Ada pimpinan, ada bawahan, dan tentu yang paling bertanggung jawab dalam sebuah dinas itu ya pasti pimpinan. Apapun yang dilakukan oleh anak buah di lingkungan instansi ya tanggung jawab pimpinan. Jadi kita lebih akan menunjukkan soal itu. Jadi kita merasa ini karena klien kita ini bawahan dari Pak Kadis nih, kita merasa kita ini cuma suruhan aja kayak itu. Ya, ini kan kaitannya dengan tuntutan tadi. Tuntutan ini kan sama, 1/4 semua. Sedangkan dalam kapasitas dan jabatan ini kan berbeda. Bedanya makanya kita melihat ini etika ini ya agak terlalu tinggi dituntut dan tidak membedakan antara pimpinan dan bawahan. Muhammad Angga, BTV melaporkan.